Demikian pula kita yakin bahwa kaum Islamis itu bisalah kita rapatkan dengan kaum Marxis, walaupun pada hakikatnya dua pihak ini berbeda asas yang lebar sekali. Pedihlah hati kita, ingat akan gelap gulitanya udara Indonesia. Tatkala beberapa tahun yang lalu kita menjadi saksi atas suatu perkelahian saudara, menjadi saksi pecahnya permusuhan antara kaum Marxis dan Islamis, menjadi saksi bagaimana tentara pergerakan kita telah terbelah jadi dua bagian yang memerangi satu sama lainnya. Pertarungan inilah isinya halaman-halaman yang paling suram dari buku riwayat kita. Pertarungan saudara inilah yang membuang sisa-sisa segala kekuatan pergerakan kita, yang mestinya makin lama makin kuat itu. Pertarungan inilah yang mengundurkan pergerakan kita dengan puluhan tahun adanya. Aduhai, alangkah kuatnya pergerakan kita sekarang, umpamanya pertarungan saudara itu tidak terjadi. Niscaya kita tidak rusak susunan sebagai sekarang ini. Niscaya pergerakan kita maju, walaupun rintangan yang bagaimana juga. Kita yakin bahwa tiadalah halangan yang penting bagi persahabatan Muslim Marxis itu. Di atas sudah kita terangkan bahwa Islamisme yang sejati itu ada mengandung tabiat-tabiat sosialistis. Walaupun sosialistis itu masih belum tentu bermakna Marxistis. Walaupun kita mengetahui bahwa sosialisme Islam itu tidak bersamaan dengan asas Marxisme. Oleh karena sosialisme Islam itu berasas spiritualisme dan sosialismenya Marxisme itu berasas materialisme. Walaupun begitu, maka untuk keperluan kita cukuplah agaknya jikalau kita membuktikan bahwa Islam sejati itu sosialistis adanya. Kaum Islam tidak boleh lupa bahwa pandangan Marxis tentang riwayat menurut asas perbendaan, materialistik, historis, Opfanting, inilah yang seringkali menjadi penunjuk jalan bagi mereka tentang soal-soal ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit. Mereka tak boleh lupa pula bahwa caranya, metodenya, historis materialisme, ilmu perbendaan berhubungan dengan riwayat, menerangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di muka bumi ini adalah caranya menujumkan kejadian-kejadian yang akan datang adalah amat berguna bagi mereka. Kaum Islamis tidak boleh lupa bahwa kapitalisme, musuh Marxisme, ialah musuh Islamisme pula, sebab McWhorter sepanjang paham Marxisme dalam hakikatnya tidak lain daripada riba sepanjang paham Islam. McWhorter ialah teori memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian kaum buruh yang bekerja mengeluarkan untung itu. Teori McWhorter itu disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menerangkan asal-asalnya kapitalisme terjadi. McWhorter inilah yang menjadi nyawa segala peraturan yang bersifat kapitalis. Dengan menerangkan McWhorter inilah, maka kaum Marxisme memerangi kapitalisme sampai pada akar-akarnya. Untuk Islamisme sejati, maka dengan jelas saja teranglah baginya bahwa tak layaklah ia memusuhi paham Marxisme yang melawan peraturan McWhorter itu. Sebab ia tak lupa bahwa Islam yang sejati juga memerangi peraturan itu. Ia tak lupa bahwa Islam yang sejati melarang keras akan perbuatan memakan riba dan memungut bunga. Ia mengerti bahwa riba itu pada hakikatnya tiada lain daripada McWhorter-nya paham Marxisme itu. Janganlah makan riba berlipat ganda dan perhatikanlah kewajibanmu terhadap Allah. Moga-moga kamu beruntung. Begitulah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 129. Islamis yang luas pemandangan, Islamis yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan perlawanan kita, pastilah setuju akan persahabatan dengan kaum Marxis. Oleh sebab ia insaf bahwa memakan riba dan pemungutan bunga menurut agamanya adalah suatu perbuatan yang terlarang, sesuatu perbuatan yang haram. Ia insaf bahwa inilah caranya Islam memerangi kapitalisme
sampai pada akar dan benihnya. Oleh karena itu, sebagai yang sudah kita terangkan di muka, riba ini sama dengan McWarde yang menjadi nyawanya kapitalisme. Ia insaf bahwa sebagai Marxisme, Islam pula dengan kepercayaannya pada Allah, dengan pengakuannya atas kerajaan Tuhan adalah suatu protes terhadap kejahatannya kapitalisme. Islamisme yang fanatik dan memerangi pergerakan Marxisme adalah Islamis yang tak kenal akan larangan-larangan agamanya sendiri. Islamis yang demikian itu tak mengetahui bahwa sebagai Marxisme, Islamisme yang sejati melarang penumpukan uang secara kapitalistik, melarang penimbunan harta benda untuk keperluan sendiri. Ia tak ingat akan ayat Al-Quran, tetapi kepada barang siapa yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan membelanjakan ia tidak menurut jalannya Allah, kabarkanlah akan mendapat satu hukuman yang celaka. Ia mengetahui bahwa sebagai Marxisme yang dimusuhi itu agama Islam, dengan jalan yang demikian itu memerangi wujudnya kapitalisme dengan sewenang-wenangnya. Dan masih banyaklah kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam yang bersamaan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Marxisme itu. Sebab tidaklah pada hakikatnya faham kewajiban zakat dalam agama Islam itu suatu kewajiban si kaya membagikan kerezekiannya kepada si miskin. Pembagian rezeki mana dikehendaki pula oleh Marxis, tentu saja dengan cara Marxisme sendiri. Tidakkah Islam bercocok anasir-anasir kemerdekaan, persatuan, dan persaudaraan dengan Marxisme yang dimusuhi oleh banyak kaum Islamis itu? Tidakkah Islam yang sejati telah membawa segenap peri kemanusiaan di atas lapang kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan? Tidakkah Nabi Islam sendiri telah mengajarkan persamaan itu dengan sabda, "Hai, aku ini hanyalah seorang manusia sebagai kamu. Sudahlah dilahirkan padaku bahwa Tuhanmu ialah Tuhan yang satu." Bukankah persaudaraan ini diperintahkan pula oleh ayat 13 surat Al-Hujarat yang bunyinya, "Hai manusia, sungguhlah kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan daripadamu suku-suku dan cabang-cabang keluarga, supaya kamu berkenal-kenalan satu sama lain." Bukankah persaudaraan ini tidak tinggal sebagai persaudaraan di dalam teori saja, dan oleh orang-orang yang bukan Islam diaku pula adanya? Tidakkah sayang beberapa kaum Islamis memusuhi sesuatu pergerakan yang anasir-anasirnya juga berbunyi kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan? Hendaklah kaum Islam yang tak mau merapatkan diri dengan kaum Marxis sama ingat bahwa pergerakannya itu sebagai pergerakan Marxis adalah suatu gaung atau kumandangnya jerit dan tangis rakyat Indonesia yang makin lama makin sempit kehidupannya, makin lama makin pahit rumah tangganya. Hendaknya kaum itu ingat bahwa pergerakannya itu dengan pergerakan Marxis banyaklah persesuaian cita-cita, banyaklah persamaan tuntutan-tuntutan. Hendaklah kaum itu mengambil teladan akan utusan kerajaan Islam Afghanistan yang tatkala ia ditanyai oleh suatu surat kabar Marxis telah menerangkan bahwa walaupun beliau bukan seorang Marxis, beliau mengaku menjadi sahabat yang sesungguh-sungguhnya dari kaum Marxis. Oleh karena beliau adalah suatu musuh yang hebat dari kapitalisme Eropa di Asia. Sayangnya jikalau pergerakan Islam di Indonesia kita ini bermusuhan dengan pergerakan Marxis itu, belum pernahlah di Indonesia kita ini ada pergerakan yang sesungguh-sungguhnya merupakan pergerakan rakyat sebagai pergerakan Islam dan pergerakan Marxis itu. Belum pernahlah di negeri kita ini ada pergerakan yang begitu menggetar sampai ke dalam urat sumsumnya rakyat sebagai pergerakan yang dua itu. Alangkah hebatnya jikalau dua pergerakan ini, dengan mana rakyat itu tidur, dengan mana rakyat itu bangun, bersatu menjadi satu banjir yang sekuasa-kuasanya. Bahagialah kaum pergerakan Islam yang insaf dan mau akan persatuan. Bahagialah mereka, oleh karena merekalah yang sesungguh-sungguhnya menjalankan perintah-perintah agamanya.
kaum Islam yang tidak mau akan persatuan dan mengira bahwa sikapnya yang demikian itulah sikap yang benar. Walaupun moga-mogalah mereka itu bisa mempertanggungjawabkan sikapnya yang demikian itu di hadapan Tuhannya.